Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memperkenalkan, nama saya Salman Abbas dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 2. Di sini saya akan membacakan tafsir daripada kitab Tafsir Al-Jalalain Al-Quran Surat Al-Baqarah. Kita mulai dari ayat 62 pada halaman 10. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haddu fil ma'asi wa karruhu lit-ta'kidi. Innal ladzina amanu bil anbiya'i min qabli wal ladzina hadu hum al-yahudi wan nasara was-sabiin. Ta'ifatun minal yahudi awin nasara man amana minhum billahi wal yawmil akhir fi zamani nabiyina wa amina salihan bi syari'atin falahum ajruhum ay thawabi a'malihim 'inda rabbihim wala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Ru'aya fi dhamiri amana wa 'amila lafdhu man wa fi ma ba'daha ma'naha. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada para nabi itu di masa lalu dan orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen dan orang-orang Sabi'in, yakni segolongan dari orang-orang Yahudi atau Nasrani, siapa saja yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari akhir di masa nabi kita serta mengerjakan amal soleh yaitu syariatnya, mereka akan memperoleh pahala sebagai ganjaran dari amal perbuatan mereka itu di sisi Tuhan mereka. Tak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka berduka cita. Dhamir atau kata ganti orang pada amana dan amila dan sesudahnya hendaklah diartikan secara umum atau siapa saja. Kita lanjut. Wazkur iz akhadna mitsaqakum ahdakum bil amali bima fit Taurah wa qad rafa'na fawqakum at-tura al-jabala iqtala'nahu min aslihi 'alaykum lama abaitum qabulaha wa qulna khudhu ma ataynakum biquwwah bijiddin wa ijtihadin wazkuru ma fihi bil 'amali bihi la'allakum tattaqun. Kita langsung ke artinya dan syarahnya serta tafsirnya. Dan ingatlah ketika kami mengambil ikrar darimu, yakni ikrar bahwa kamu akan melakukan ajaran-ajaran yang terdapat dalam Taurat, dan sesungguhnya kami angkat gunung Tursina ke atasmu. Artinya kami cabut dari dasarnya untuk ditimpakan kepadamu, yaitu tatkala kamu tidak mau berikrar, seraya kami berfirman, peganglah dengan teguh apa yang kami berikan kepadamu ini. Maksudnya secara giat dan sungguh-sungguh, dan ingatlah baik-baik apa yang ada di dalamnya, yaitu dengan mengamalkannya, agar kamu termasuk orang-orang yang bertakwa. Artinya terpelihara dirimu dari api neraka dan perbuatan durhaka. Kemudian kita lanjut. Tsumma tawallaitum a'radtum min ba'di dzalika al-mitsaqu 'anit ta'ati falawla fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakum bit-taubati aw ta'khiri al-'adzabi lakuntum minal khasirina al-halikin. Kemudian kamu berpaling menyalahi ikrar setelah itu. Maksudnya adalah setelah berikrar tadi, maka kalau tidak ada karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, yaitu dengan menerima tobatnya atau menangguhkan siksa terhadapmu, maka niscayalah kamu akan termasuk orang-orang yang merugi atau orang yang celaka. Kita lanjut. Walaqad lama qasam alimtumu araftum alladzina i'tadaw tajawazu al-hadda minkum fis sabati bisaydis samak wa qad nahaynahum anhu wa hum ahlu ailah
فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين مبعدين فكانوها وهلكوا بعد ثلاثة أيام فجعلناها أي تلك العقوبة نكالا غبرة مانعة من ارتكاب مثل ما عملوا لما بين يديها وما خلفها أي للأمم التي في زمانها وبعدها وموعظة للمتقين. الله خص بالذكر لأنهم المنتفعون بها بخلاف غيرهم. Maka kami jadikan dia, dari sini tadi diulang. Maka kami jadikan dia, maksudnya hukuman tersebut sebagai peringatan, cermin perbandingan hingga mereka tidak melakukannya lagi bagi umat-umat di masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dikhususkan bagi orang-orang ini karena hanya merekalah yang dapat mengambil manfaat darinya sedangkan orang lain tidak. Wadhkur idh qala Musa liqaumihi wa qad qutila lahum qatilu la yudra qatiluhu wa sa'aluhu ay yad'a Allah ay yubayyinahu lahum fada'ahu inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqaratan qalu atattakhidhuna huzwa mahzu'an bina haitsu tujibuna bimithli dhalika wa qala a'udzu amtani'u billahi min an akuna minal jahilina al-mustahzi'ina. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, yakni ketika dia ada di antara mereka itu seseorang yang terbunuh sedangkan mereka itu tidak tahu siapa pembunuhnya. Lalu mereka minta kepada Musa untuk memohonkan kepada Allah agar dia dapat memberitahukan siapa pembunuhnya itu. Maka dia memohon, lalu katanya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Jawab mereka, apakah kamu hendak menjadikan kami sebagai bahan ejekan? Artinya, suruhan kamu itu akan menyebabkan kami menjadi sasaran olok-olok dan berlindung. Maksudnya, aku tidak sudi kepada Allah akan menjadi golongan orang-orang yang jahil, yang suka berolok-olok tatkala mereka ketahui bahwa Musa bersungguh-sungguh. Kita lanjut. Falumma alimu annahu azama qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi ay ma sinuha qala Musa innahu ay Allahu yaqul innaha baqratun la farid musinnatun wala bikrun saghiratun awanun nisfun baina dhalik al-madhkuri minas sanini faf'alu ma tu'marun bihi min zabhima. Nah, mereka bertanya, mohonkanlah kepada Tuhanmu agar dia menjelaskan kepada kami sapi betina yang manakah itu, maksudnya tentang usianya, apakah yang tua atau yang muda. Jawab Musa, Allah berfirman bahwa sapi itu adalah sapi betina yang tidak tua, berusia lanjut dan tidak pula muda atau terlalu kecil, tetapi pertengahan di antara demikian itu, yakni di antara tua dan muda. Maka lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu, yaitu supaya menyembelih sapi yang telah dijelaskan itu. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha qala innahu yaqulu innaha baqratun safra'u faqi' launuha shadidatun as-safarati tasurrun nadhirin ilaiha bihusniha ay ta'ajjubihim ta'ajjubihim. Ya. Kata mereka, mohonlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dijelaskannya kepada kami apa warnanya. Maka jawab Musa, Allah berfirman bahwa sapi betina itu ialah sapi betina yang kuning, yakni yang kuning tua warnanya. Maksudnya yang kuning pekat yang menyenangkan orang-orang yang memandang.
artinya menarik hati mereka disebabkan keelokannya. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi asaimatun am 'amilatun innal baqara ay jinsahu awati almana'uta bima dzukira tashabaha alaina likathratihi falam nahtad ilal maqsudi wa inna insyaallahu lamuhtadun ilaiha fil hadithi law lam yastathnu lima bayinat lahum li akhiri al-abad. Nah, kata mereka, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dijelaskannya bagi kami hakikat sapi betina itu, apakah yang dimanjakan ataukah yang dipekerjakan, karena sesungguhnya sapi itu ya ini kalau jenisnya baru yang disebutkan sifatnya itu masih samar bagi kami karena banyaknya hingga kami tidak mengetahui mana yang dimaksud, dan sesungguhnya kami insya Allah akan memperoleh petunjuk untuk mendapatkannya. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa sekiranya mereka tidak mengucapkan insya Allah, tidaklah akan dijelaskan kepada mereka untuk selama-lamanya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la zalul ghairu mudhlilatin bil amali tuthirul ard taqallubaha lil zura'ati wal jumlatu sifatun zalulun dakhilatun fin nafyi wala tasqi al harth al ardu al mahayata lil zaraati musallamatun minal uyubi wa athara al-amali la shiyata launu fiha ghayra launiha qalu al-ana ji'ta bil haqqi nataqta bil bayani tama fatalabuha fawajaduha indal fata al-bari bi ummatin fashtarawha bimil'in muskiha zahaban fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Nah, kata Musa, Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk bekerja atau membajak tanah untuk ditanami. Kalimat belakang ini menjadi sifat bagi dipakai untuk bekerja dan termasuk barang yang dinafikan dan tidak pula untuk mengairi tanaman atau tanah yang dipersiapkan untuk ditanami tumbuh-tumbuhan, tidak bercacat, bebas dari aib dan bekas-bekas bekerja berat, tidak ada belangnya, tidak ada warna lain dari warna aslinya. Nah, kata mereka, sekarang barulah kamu mengatakan kebenaran. Maksudnya memberikan penjelasan yang cukup jelas tentang sapi yang dimaksud itu. Mereka cari sapi tersebut dan kebetulan ditemukan pada seorang anak muda yang berbakti kepada ibunya. Lalu mereka membeli dengan emas penuh bungkusan. Bungkusan yang terbuat dari kulit sapi itu. Lalu mereka menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak melaksanakannya karena harganya yang begitu sangat tinggi. Dalam sebuah hadis disebutkan, seandainya mereka segera menyembelih seekor sapi betina itu yang ada tanpa banyak tanya, yang demikian itu akan mencukupi. Tetapi mereka menyusahkan diri mereka sendiri sehingga dipersulit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan lanjutkan pada surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba furida alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum minal umami la'allakum tattaqun. Al-ma'asi fa innahu yuksiru asy-syahawat allati hiya mabda'uha. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu di antara umat manusia agar kamu bertakwa. Maksudnya itu adalah menjaga diri dari maksiat
karena puasa itu dapat membendung syahwat yang menjadi pangkal sumber kemaksiatan itu. Kita lanjut. Ayyaman nasabun bisiyami au bisumu muqaddaran ma'dudat ay qalailin au muaqqatiatin bi'adadin ma'lumin wa hiya Ramadanun kama sayati wa kulillahi tashilan 'alal mukallafina faman kana minkum hina shuhudihin maridan aw 'ala safarin ay musafiran safaran al-qasri wa ajahadahu as-sawmu fil halaini fa aftara fa'iddatun fa'alayhi 'iddatun ma aftara min ayyamin ukhar yasumuha badalahu wa 'alal ladina la yutiqunahu likabirin aw maradin la yurja bari'uhu fidyatun hiya ta'amu miskinin ay qadaru ma ya'kuluhu fi yawmihi wa huwa muddun min ghalibin quwatin al-baladi likulli yawmin wa fi qira'atin biidafatin fiddiyatin wa hiya lil bayani wa qila la ghayra muqaddaratin wa kanu mukhtarina fi sadr al-islam bayna as-sawmi wal fidyah thumma nasakha bita'tib الصوم بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم قال ابن عباس إلى الحامل والمرضع إذا طرت خوفا على الولد فإنها باقية بلا نسخ في حقيهما فمن تطوع خيرا بالزيادة على القدر المذكور في الفدية فهو أي التطاع خير له وأن تصوموا مبتدأ وخيره خير لكم من الإفطار والفدية إن كنتم تعلمون أنه خير لكم فافعلوه تلك الأيام. Beberapa hari mansub atau baris di atas sebagai maf'ul dan fi'il amr ya, dan fi'il amr yang bunyinya di perkiraan siyam ataupun saum berbilang, artinya yang sedikit atau ditentukan waktunya dengan bilangan yang telah diketahui, yakni selama bulan Ramadan sebagaimana yang akan datang nanti dikatakannya yang sedikit untuk memudahkan bagi mu'alaf. Maka barang siapa di antara kamu yang ini sewaktu kehadiran hari-hari berpuasa itu sakit atau dalam perjalanan, maksudnya perjalanan untuk mengerjakan puasa dalam kedua situasi tersebut, lalu ia berbuka, maka hendaklah dihitungnya beberapa hari ia berbuka, lalu berpuasalah sebagai gantinya pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang-orang yang tidak sanggup melakukannya disebabkan usia yang lanjut atau penyakit yang tak ada harapan untuk sembuh, maka hendaklah membayar fidyah. Apa itu fidyah? Yaitu memberi makan seorang miskin. Artinya sebanyak makanan seorang miskin setiap hari, yaitu 1 gantang atau mud dari makanan pokok penduduk negeri. Menurut satu qiraat dengan mengidofatkan fidyah dengan tujuan untuk penjelasan. Ada pula yang mengatakan tidak, bahkan tidak ditentukan takarannya. Di masa permulaan Islam, mereka diberikan kesempatan untuk memilih apakah akan berpuasa atau dihapus atau mansukh. Dengan ditetapkannya berpuasa dengan firman Allah, maka barang siapa di antara kamu yang menyaksikan bulan, hendaklah ia berpuasa. Kata Ibnu Abbas, kecuali wanita hamil yang sedang menyusui. Jika berbukanya itu disebabkan kekhawatiran terhadap bayi, maka membayar fidyah itu tetap menjadi hak mereka tanpa nasakh.
Dan barang siapa yang secara sukarela melakukan kebaikan dengan menambah batas minimal yang disebutkan dalam fidyah tadi, maka itu maksudnya berbuat tatawu atau kebaikan lebih baik baginya dan berpuasa. Menjadi mubtada, sedangkan khabarnya adalah lebih baik bagi kamu daripada berbuka. Dan membayar fidyah jika kamu mengetahui bahwa berpuasa itu lebih baik bagimu, maka lakukanlah. Bismillah. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran min al-lawhi al-mahfudhi ila as-sama'i ad-dunya fi laylatil qadri minhu hudan halun kahadiya minad dalalati linnasi wa bayinatin ayati wadihatin minal huda mimma yahdi ilal haqqi minal ahkami wa minal furqan mimma yafarruqu bainal halqi wal batili faman syahida hadara liminkum ash-shahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra taqaddama mithluhu wa karruhu li'alla yatawahum naskhatun bita'mimin man syahida yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walidha abahin lakum al-fitru fil maradi was safari walikuni dhalika fi ma'na al-illah aydan lil amri bisawmi atafun alaihi walitukmilu bitafkhimi wa tashdidi al-iddah ay iddata sawmi ramadan walitukabbirullaha inda ikmaliha ala ma hadakum arsyadakum limu'lami dinihi wa la'allakum tashkurun. Allahu ala dhalik. Nah, hari-hari tersebut adalah dari sini hari-hari tersebut adalah bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran, yaitu dari Laul Mahfuz ke langit dunia di malam Lailatul Qadar sebagai petunjuk menjadi hal, artinya yang menunjukkan dari kesesatan bagi manusia dan penjelasan-penjelasan, artinya keterangan-keterangan yang nyata mengenai petunjuk itu yang menuntun pada hukum-hukum yang hak dan sebagai pemisah yang memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Maka barang siapa yang menyaksikan artinya hadir di antara kamu di bulan itu, hendaklah ia berpuasa. Hendaklah ia berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari yang lain, sebagaimana telah diterangkan terdahulu diulang-ulang agar jangan timbul dugaan adanya nasakh dengan diumumkannya menyaksikan bulan. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesempitan, sehingga oleh karenanya kamu diperbolehkannya berbuka di waktu sakit dan ketika dalam perjalanan. Karena yang demikian itu merupakan ilat atau motif pula bagi perintah berpuasa, maka diatofkan padanya dan hendaklah kamu cukupkan. Ada yang membaca tukmilu dan ada juga yang membaca tukammilu atau bilangan. Maksudnya bilangan puasa Ramadan hendaklah kamu besarkan Allah sewaktu menunaikannya atas petunjuk yang diberikan kepadamu. Maksudnya adalah petunjuk tentang pokok-pokok agamamu, dan supaya kamu bersyukur kepada Allah Ta'ala atas semua itu. Wa sa'ala jama'atun an-nabi sallallahu alaihi wasallam aqaribu rabbuna fanunajihi am ba'idun fanunadihi fanzil wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib minhum bi'ilmi fa akhbarahum bidzalik ujibu da'watad da'i idza da'an biinalatihi ma su'ila falyastajibu li du'ai bita'ati wal yu'minu bi wal yu'minu yudawamu 'alal iman bi la'allahum yarshudun yahtadun.
Segolongan orang-orang yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, apakah Tuhan kami dekat? Maka kami akan berbisik kepadanya, atau apakah dia jauh? Maka kami akan berseru kepadanya. Maka turunlah ayat ini, dan apabila hamba-hambaku menanyakan kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku maha dekat kepada mereka dengan ilmuku. Beritahukanlah hal ini kepada mereka. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa jika ia berdoa kepadaku, sehingga ia dapat memperoleh apa yang dimohonkannya. Maka hendaklah mereka itu memenuhi pula perintahku dengan syarat dengan taat dan patuh, serta hendaklah mereka beriman, senantiasa iman kepadaku, supaya mereka berada dalam kebenaran atau petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uhilla lakum lailatas siyami ar-rafathu bima'na al-ifda'i ila nisaikum bil jima' nuzula naskhan lima kana fi sadril Islam min tahrimihi wa tahrimil akli wasyarbi ba'dul aisha. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, kinabatun an ta'anuqihima aw ihtiyaji kullin minha ila sahibihi. Alimallahu annakum kuntum takhununa anfusakum bil jima'i lailatas siyami waqa'a dhalika li umri wa ghairi wa i'tadharu ila nabi sallallahu alaihi wasallam fataba alaikum qabla taubatikum wa afa ankum fal'ana idza uhilla lakum bashiruhunna jami'uhunna wabtaghu utlubu ma kataballahu lakum ay abahahu minal jima' aw qadrihi minal waladi wa kulu washrabu al-lailata kullah hatta yatabayyana yadhharu lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr ay as-sadiqi bayanun lil khayti al-abyadi wa bayanul aswadi mahdhufun ay minal layli shubbiha ma yabdu minal bayadi wa ma yamutaddu ma'ahu minal ghayshi bi khaytaini abdin wa aswadin fil imtadadi thumma atimmu siyama minal fajri ila layli ay ila dukhulihi bi ghurubi syamsi wa la tubashiruhunna ay nisa'akum wa antum aakifuna muqimuna binayati al-i'tikaf fil masajid muta'allaqun bi'akifuna nuhiya liman kana yakhruju wa huwa mu'takifun fayujami'u imratahu wa yu'adu tilka al-ahkamu al-madhkuratu hududallahi haddaha li'ibadihi liyaqafu 'indahuma fala taqrabuha ablagha man la ta'taduha al-mu'barra bihi fi ayati ukhra kadzalik kama bayyana lakum ma dzikra yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Muharimuh dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa berkencan kepada istri-istrimu, maksudnya itu mencampuri mereka. Nah, ayat ini itu turun menasakkan hukum yang berlaku di masa permulaan Islam berupa pengharaman mencampuri istri. Begitu pula diharamkan makan minum setelah waktu isya, waktu syuruk. Mereka itu pakaian bagi kamu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Kiasan ini adalah kiasan bahwa mereka berdua itu saling bergantung dan saling membutuhkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui bahwa kamu akan berkhianat atau mengkhianati dirimu dengan melakukan jima atau hubungan suami istri pada malam hari ketika hari berpuasa. Nah, maka hal itu pernah terjadi atas diri Umar dan sahabat lainnya.
Lalu ia segera memberitahukannya kepada Nabi Muhammad. Maka Allah pun menerima tobatnya, yakni sebelum kamu bertobat dan dimaafkannya kamu. Maka sekarang karena telah dihalalkan bagimu, campurilah mereka itu dan usahakanlah atau carilah apa-apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Artinya apa yang telah diperbolehkan Allah seperti bercampur atau mendapatkan anak dan makan minum sepanjang malam itu hingga nyata atau jelas bagimu benang putih dari benang hitam berupa fajar sidik sebagai penjelasan bagi benang putih. Sedangkan penjelasan bagi benang hitam dibuang, yaitu berupa malam hari. Fajar itu tak ubahnya seperti warna putih bercampur warna hitam yang memanjang dengan 2 buah garis berwarna putih dan hitam. Kemudian sempurnakanlah puasa itu dari waktu fajar sampai waktu malam. Maksudnya masuknya malam dengan terbenamnya matahari, dan janganlah kamu campuri mereka. Maksudnya adalah istri-istri kamu itu. Sedang ketika kamu itu beriktikaf atau bermukim dengan niat iktikaf di dalam masjid-masjid, seorang yang beriktikaf dilarang keluar dari masjid untuk mencampuri istrinya lalu kembali lagi. Itulah yakni hukum-hukum yang telah disebutkan tadi, yaitu larangan-larangan Allah yang telah digariskannya bagi hamba-hambanya agar mereka tidak melanggarnya. Maka janganlah kami mendekatinya. Nah, kalimat itu lebih mengesankan dari kalimat janganlah kamu melanggarnya yang diucapkannya pada ayat lain. Demikianlah sebagaimana telah dinyatakan bagi kamu apa yang telah disebutkan itu, yaitu Allah menjelaskan ayat-ayatnya bagi manusia supaya mereka bertakwa. Maksudnya adalah menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu adalah penyampaian dari Al-Quran surat Al-Baqarah dari ayat 183 sampai 187.